Cerita tentang Nabi Nuh termasuk dalam jajaran top cerita Nabi yang sudah mendunia. Bahkan Bollywood saja sudah membuat versi filmnya tentang Nabi Nuh yang cukup membuat heboh. Salah satu hal yang menarik dari cerita Nabi Nuh adalah kapal raksasa miliknya. Kapal ini terkenal sangat besar, bahkan bisa memuat sampai dengan 25.000 jenis hewan dengan berbagai macam jenis dan ukuran. Tapi yang jadi pertanyaan, sampai sekarang, di mana kapal legendaris Nabi itu sekarang berada? Di sini kita akan menelusuri tentang sejarah dan informasi tentang kapal Nabi Nuh. Mari kita mulai. Chapter 1. Ditemukan di puncak gunung. Belakangan ini terdengar kabar hangat bahwa kapal Nabi Nuh sudah berhasil ditemukan, tepatnya di atas puncak Gunung Ararat di Turki. Kabar ini sebenarnya berawal dari klaim penemuan struktur yang diperkirakan merupakan perahu Nabi Nuh di Gunung Ararat di Turki Timur sekitar tahun 1950-an. Banyak orang yang penasaran dan ingin melihatnya secara langsung, tapi sayangnya banyak juga yang tidak berhasil. Bahkan CIA saja hanya bisa mengambil gambar artefak tersebut dari satelit. Sejak klaim tersebut muncul, berbagai penelitian dilakukan. Di awal tahun 2000-an, tim peneliti dari Cina dan Turki juga melakukan penelitian dan hasilnya cukup mengejutkan. Dari berbagai sumber, mereka menemukan struktur yang memiliki beberapa kompartemen, beberapa di antaranya dengan kayu balok yang diyakini sebagai kandang hewan. Ini memperkuat dugaan kalau kapal Nabi Nuh mungkin memang terdampar di Gunung Ararat. Keyakinan ini semakin bertambah karena di tahun itu juga ditemukan pemukiman manusia di dataran tinggi di sekitar struktur kapal tersebut. Tapi, dimanapun bahtera Nabi Nuh berlabuh, ceritanya akan tetap ada di kitab suci agama Sawawi seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Semuanya menceritakan tentang bahtera Nabi Nuh. Gunung Ararat sendiri adalah gunung berapi yang terletak cukup jauh di timur laut Turki sejauh 16 km di sebelah barat Iran dan 32 km selatan Armenia. Dalam cerita agama, gunung ini diidentifikasi sebagai tempat kapal Nabi Nuh berlabuh setelah air bah yang disebutkan dalam cerita. Chapter 2. Penemuan baterai kapal. Salah satu hal mengejutkan dari penelitian artefak kapal Nabi Nuh adalah penemuan beberapa baterai yang dibuat di zaman itu. Baterai ini menunjukkan kalau zaman itu bukanlah zaman yang sangat kuno. Di zaman itu, para manusia sudah mengenal teknologi listrik seperti baterai. Teknologi baterai ini bisa saja digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari selama banjir bandang dahsyat itu terjadi. Chapter 3. Dimensi kapal Nabi Nuh. Kapal raksasa yang mendapatkan julukan The Great Noah Ark ini punya ukuran yang bisa membuat kita tercengang. Kapal ini diperkirakan berukuran 2.300 meter persegi dengan panjang mencapai 15.524 meter dan lebar 273 meter dengan tinggi 173,88 meter. Di dalam kisah Nabi Nuh, kapal ini punya 3 lantai dan terbawa arus banjir yang mencapai ketinggian 520 meter. Ilmuwan dari seluruh dunia memperkirakan kapal ini mampu menampung sekitar 3.700 mamalia, 8.600 unggas, 6.300 reptil, dan 2.500 amfibi. Ditambah lagi, manusia dari kaum yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. 3 lantai di kapal ini punya fungsi yang berbeda-beda. Lantai pertama diisi berbagai hewan peliharaan dan hewan liar. Lantai kedua untuk manusia, dan lantai ketiga untuk unggas. Pintu kapal ada bagian di bawah kapal, dan kapal ini juga punya penutup yang bisa dibuka tutup di bagian atasnya. Chapter 4. Bahan dan teknik pembuatan kapal. Tidak seperti yang dipikirkan banyak orang, kapal Nabi Nuh bukan kapal zaman batu yang sangat simpel. Kapal ini malahan menggunakan teknologi canggih yang disebut dengan nama dragstone. Teknologi ini memungkinkan kapal untuk bermanuver belok kiri dan belok kanan. Jadi, kapal sebesar ini bisa menghindari hambatan di depannya saat kapal ini berlayar. Kapal ini juga punya struktur yang sangat kuat yang dibuat dari jenis kayu pohon yang sudah punah. Chapter 5. Tempat pembuatan kapal. Menurut penelitian dari para ilmuwan, kapal Nabi Nuh kemungkinan dibuat di daerah sekitar Irak, yaitu sekitar lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tempat pembuatannya disebut dengan Surabak, yang ada di bagian selatan Irak. Kapal ini kemudian berlayar ke Turki dan mendarat di pegunungan Ararat Turki. Kalau dihitung-hitung, kapal ini sudah berlayar sejauh 250 km. Tapi, ada penemuan menarik dari sampel fosil kayu kapal Nabi Nuh ini. Para peneliti dari NAMI menyatakan bahwa sampel fosil kayu tersebut 100% berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bisa jadi, Nabi Nuh dan umatnya pernah tinggal di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Chapter 6. Fosil batu pemberat kapal.
Di tahun 1990 ada dua orang bernama Ron Wyatt dan Dr. David Fasol yang melakukan penelitian menggunakan alat canggih seperti metal detektor dan georadar. Hasilnya mereka menemukan 4 batu berlubang masing-masing seberat 10 ton yang diduga digunakan sebagai pemberat kapal agar kapal tidak oleng karena angin kencang. Hasil penelitian dengan metal detektor tersebut menunjukkan batuan dari formasi kapal tersebut adalah batuan yang kayunya menjadi fosil. Sementara penelitian dengan georadar menunjukkan di bawah formasi tersebut ada ruangan yang diduga sebagai kamar. Tapi sayangnya, formasi tersebut hanya bisa ditemukan sepertiga bagiannya saja. Diperkirakan pada waktu itu, kapal ini terdampar di dalam lumpur dan sebagian badan kapal ini terbenam di dalam tanah. Karena ribuan tahun terbenam di dalam tanah, semua berubah menjadi batu karang. Lalu pada tahun 2010, sebuah studi yang terkait dengan Noah Ark Ministry International atau NAMI, sebuah kelompok Kristen evangelis yang berada di Hong Kong mengungkapkan penemuan mereka tentang sisa-sisa kapal purba terbesar di dunia yang terletak di Gunung Ararat, Turki. Sebuah tim yang terdiri dari 15 peneliti mencari jejak di bagian timur Turki ini mengatakan bahwa mereka telah menemukan bahtera Nabi Nuh di Gunung Ararat yang berada sekitar 13.000 kaki di atas permukaan laut. Penemuan ini mendapatkan dukungan dari seorang pencari bahtera Nuh asal California bernama Profesor Raul Esperente dari Geoscience Research Institute. Profesor Raul Esperente adalah salah satu dari 108 ilmuwan yang berpartisipasi dalam International Symposium of Mount Ararat dan Noah Ark di Agri, Turki. Profesor Raul menyatakan bahwa bagian bawah kapal Nuh terbawa arus hingga terdampar di Gunung Ararat. Tim peneliti dari NAMI telah menemukan jumlah bukti dan jejak terbaru mengenai bahtera Nuh ini. Mereka telah menggali beberapa artefak dan fosil termasuk salah satunya serpihan kayu kapal, tali, dan paku. Laboratorium NAMI pada tahun 2018 setelah melakukan berbagai tes terhadap materi fosil kayu oleh tim peneliti tanaman kuno menyimpulkan kalau fosil tanaman kayu dari kapal Nabi Nuh berasal dari kayu jati yang tumbuh di Pulau Jawa. Mereka sendiri sebenarnya sudah melakukan studi terhadap ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara. Dan hasilnya menunjukkan bahwa fosil kayu jati tersebut berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh. Menurut para penelitian, diperkirakan bahtera Nuh dibangun sekitar tahun 2465 sebelum Masehi. Tapi sayangnya, belum ada bukti nyata dan ilmiah yang secara mutlak menunjukkan bahwa Nabi Nuh dan pengikutnya tinggal di wilayah yang kini menjadi negara Indonesia. Chapter 7, Hukum Archimedes dalam bahtera Nabi Nuh. Ketika membuat bahtera raksasa ini, Nabi Nuh tampaknya sudah mengetahui lebih dulu tentang konsep fisika terkait gaya yang dipaparkan oleh Archimedes. Meskipun kapal ini dibuat dari kayu atau besi dengan massa jenis yang lebih besar daripada air, kapal raksasa ini tetap bisa mengapung di atas air. Ini disebabkan karena kapal ini dibuat dengan rongga di dalamnya. Rongga ini membuat kapal menjadi lebih ringan, meskipun volume air yang didesak oleh lambung kapal sangat besar. Tapi kapal raksasa ini masih mampu mengapung meskipun membawa beban yang sangat berat.